Oke, di pembahasan kali ini ternyata tuh ada suatu keputusan dari pengadilan, yaitu keputusan Versteeg ya. Gitu. Jadi pengadilan bisa mengambil keputusan ini kepada tergugat apabila tergugat atau RG ini itu selalu tidak hadir dalam persidangan nih katanya. Dan ini akan sangat menguntungkan NM tentunya. Guys, balasan RG dari komentar para netizen dari feed yang lewat tadi itu gua kira kurang pantas ya. Dalam situasi kayak gini, apapun alasannya sebenarnya sebaiknya RG diam aja, nggak usah ngebalas komentar dari netizen supaya RG itu tidak semakin dibenci atau tidak sukai sama netizen, bener nggak? Dan sebenarnya guys, kalau misalnya RG ini tidak datang dalam persidangan, kita harus bersyukur loh. Kenapa coba? Apalagi kalau misalnya dia lakukan itu berulang-ulang, setiap persidangan tidak datang, karena pengadilan bisa mengadakan yang namanya suatu putusan fair text namanya. Putusan Versteeg itu adalah putusan tanpa kehadiran yang tergugat. Ya, dalam hal ini kan RG itu digugat oleh Nikita Mirzani. Kalau RG tidak datang terus, itu pengadilan bisa memberikan putusan Versteeg. Ya, dengan kata lain, hanya mendengar dari sepihak Nikita Mirzani. Ya, kalau misalnya ini terjadi sampai ada putusan Versteeg, ini gawat gue bilang. Nikita Mirzani bisa keluar bebas dan RG wah tambah kata-ketir. Karena Nikita Mirzani kalau misalnya sampai keluar, dia bisa aja menuntut bukan hanya perdata tapi pidana. Dan kalau misalkan sikapnya pidana seperti ini, mau nggak mau pasti RG akan dijemput paksa kalau tidak datang atau tidak memenuhi panggilan BAP. Ya, itu tidak udah nggak bisa mengelak lagi seperti sekarang inilah istilahnya kayak gitu. Dan ini sebenarnya suatu langkah benar yang dilakukan oleh NM ini, menggugat Wan Prestasi kepada RG. Kenapa coba? Dia tidak datang pun pengadilan bisa memberikan putusan Versteeg. Dia datang pun itu semakin terbongkar apa permainan di dalamnya itu, karena pasti Nikita Mirzani pun pasti akan ngomong terang-terangan semuanya. Ya udah diubun-ubun dan ini kita. akan jadikan oleh pihak kepolisian sebagai tambahan bukti baru bahwasanya Nikmir ini memang istilahnya tidak bersalah dan tidak ada niat untuk memeras atau apapun itu. Apalagi dana yang dikembalikan itu kan sudah sampai 3,4 katanya ya. Ada sisa 600 juta lagi. Jadi gue pikir ya, istilahnya gugatan yang dilakukan oleh Nikmir ini udah benar loh. Karena RG tidak datang, bisa terjadi putusan Versteeg dan secara otomatis Nikita Mirzani pun bisa keluar bebas dan bisa menuntut balik dalam tuduhan pidana. Kalau misalkan sampai itu terjadi, RG pasti akan jemput paksa. Yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun RG datang dalam persidangan, itu pasti akan debat seru banget dengan Nikita Mirzani dan gue yakin Nikita Mirzani pasti akan bongkar semuanya dengan baik. Ya, makanya ini guys, jangan kecewa kalau RG tidak datang dalam persidangan. Justru kita harus bersyukur dan semoga pihak Nikmir sadar kesananya, dari pihak pengacara Nikmir sadar sadar akan kesananya dan meminta majelis hakim untuk mengadakan putusan Versteeg atas ketidakhadiran dari tergugat yaitu RG sendiri. Benar nggak? Dan kalau misalnya itu terjadi, udah pasti gue yakin Nikmir akan keluar karena tidak ada pembelaan dari RG sendiri. Dan pasti pihak kepolisian pun yang masih berhubungan kasusnya ini pasti akan menilai bahwa RG ini yang salah telah mengadukan Nikmir dan akhirnya Nikmir dibebaskan. Di saat Nikmir dibebaskan, udah deh, seru deh dunia pertiktokan. Oke, kita doakan aja. Dulu kan kita meminta RG untuk hadir, bener nggak, supaya lihat seru atau enggak. Justru sekarang ini lebih baik kita doakan RG tidak datang dalam persidangan supaya keluarlah yang namanya putusan Versteeg itu. Oke? Ingat, nggak datang ke sidang Wan Prestasi, tergugat, keputusan kau harus sah, masuk di akal yang jelasnya. Tapi kalau bisa memang kau jangan datang lah, ya kan, biar pengadilan yang memutuskan. Ingat, dampak ketidakhadiranmu cuma satu, eksekusi paksa. Malah dari beberapa komentar juga diduga DRG ini nantangin ya. Ya udahlah, kita lihat aja ntar ya seperti apa sih kelanjutannya. Udah meras 4M masih berharap lagi 100M. Sebenarnya itu bukan perkara lagi memeras. Kamu nggak ngerti sih permasalahannya. Makanya sebelum komen kalian harus pelajari dulu apa masalahnya. Ini awalnya adalah seseorang yang ingin melindungi produknya. Garis bawahi melindungi. Dengan cara mencari seseorang yang lebih kuat untuk mengalihkan sebuah isu tentang produknya. Itu artinya produknya ini ada apa nih? Kan poinnya di situ tuh.
Ya, ngomongin gugatan 100M yang dilayangkan kepada DRG dari NM beserta kuasa hukumnya itu Bang Fahmi ya gitu. Banyak bilang katanya udah dapat 4M masih aja kurang minta 100M gitu ya. Nggak gitulah. Kalau misal iya memang terbukti itu suatu pemerasan atau apapun itu tuduhannya selama ini, ya udah buktiin aja. Tapi pada kenyataannya pada saat ini sampai saat ini dan detik ini belum P21 juga. Dan ini udah tanggal 31 loh ya. Coba deh kita lihat VT ini ya, kerugian berapa banyak sih kerugian Nikita Mirzani sejauh ini ya. Ya, dia udah nggak bekerja, hak kebebasannya dirampas ya, dan waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya juga nggak ada gitu. Coba. Kalian pernah ngebayangin nggak sih berapa kerugiannya Nick Mir ditahan 60 plus 30 hari lagi? Secara dia pernah live loh di toko Orange itu 2 hari live pendapatan sampai 1,6 M. Belum lagi kalau manggung 35 menit honornya dia itu ya 100 sampai 200 juta. Belum lagi dari endorse bintang tamu dan pendapatan yang lain. Itulah makanya beliau itu punya ribuan anak yatim piatu dan beberapa guru honorer, guru ngaji yang disantunnya. Nggak sih berapa kerugian yang dialamin beliau selama ditahan selama ini? Gila ya, nggak sidang-sidang. Itu dia, kapan sidangnya gitu ya. Yang ditunggu-tunggu kan itu tuh. Nggak P21 yang nggak sidang-sidang, mau gimana dong? Nikita Mirzani kagak jadi bebas guys. Kasian banget kan. Gua mah udah nunggu-nunggu ya. Dari pagi lo tau gue scroll TikTok lah, ngeliat inilah, ngeliat itulah. Berita kan banyak tuh yang nge-live lah, inilah, itulah, segala macem gitu. Ternyata kagak jadi dan ditunda 2 minggu lagi tuh. 11 Cuma Juni, perkara ada 3 pihak yang kagak dateng. Gue mah udah tahu banget alurnya kayak gimana. Pasti nanti 2 minggu lagi nih, ntar ditunda lagi, ntar ditunda lagi, ntar ditunda lagi. Terus-terusan aja tuh kata gue tuh. Jujur aja ya, gue mah kasihan banget sama yang ngelaporin nih Nikita Mirzani, sumpah. Kasihan. Kasihan apa, kayak sebegitu takutnya kah Anda gitu. Sumpah. Yang pertama tuh ya kan bukti-buktinya belum jelas lah. Terus sekarang gara-gara ada 3 pihak yang tidak datang lah. Ntar apa lagi nih? Apa lagi kata gua? Kayaknya ya Nikita Mirzani kalau misalnya dia muncul ke daratan gitu ya kan, kagak ditahan gitu, kayaknya banyak banget yang takut gitu. Gua mah heran. Lu pada takut apa sih? Apa? Lu takut apa? Kasihan banget hidup lu. Gue mah kagak tahu deh. Gue mah kasihan aja gitu, sumpah deh. Kayak dari awal lu bergabung sama A, B, C, D gitu. Gak mungkin kagak patungan lu. Yeah. Buat ngancurin Nikita Mirzani itu gak mungkin se-M 2M, gak mungkin. Itu dia tuh. Lu pada patungan kan? Ngaku aja ngaku lu. Lah takut amat. Perasaan kalau misalnya bener dateng dong, dateng ke sidang tuh. Ya kenapa Kayak harus mana? takut dengan sosok Ngumpet Nikita aja lu, udah kayak Mirzani ya sejauh ini sampai masalahnya menjadi besar seperti ini kalau memang tidak ada sesuatu yang berusaha diselamatkan atau ditutupi. Nggak tahu deh kalau itu. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Ya, ada juga tanggapan dari Mami Ipel yang beliau juga pernah merasakan gimana dinginnya Hotel Prodeo gitu ya. Dan beliau juga begitu paham bahwa memang hukum di Indonesia memang tidak semuanya, namun kecurangan-kecurangan itu memang akan selalu ada dimanapun ya. Tidak melihat lingkungan, kondisi ya, ya bisa terjadi di mana aja gitu. Dan itu ya kemolah gitu. Kita semua juga udah tahu ya. Ya oknum-oknum seperti itu memang akan selalu ada gitu. Walaupun tidak semua ya. Sekali lagi aku tekankan tidak semua. Jadi memang di sini Mami Ipel juga tidak berusaha membela A atau B gitu ya. Dia berusaha menceritakan atau yang sejauh ini relate dengan apa yang pernah ia alami ketika itu. Coba kita dengarkan penjelasannya. Saya tidak mau bahas kayak lebih general aja. Melihatnya kasus ini makin nggak selesai. Iya, ini adu kuat aja ya, gitu. Kalau buat aku sih, iya, ini Adu memang kuat. agak-agak seru ya. Tapi bukan porsinya gue untuk ngomongin ini. Kita sebagai temen cuman yang emang iya, gitu kan? Emang iya. Tapi aku rasa pasti akan terungkap. Pasti akan ada speak. Dan Mami percaya kalau Niki dan Mael itu memang berada di jalan yang benar. Gini loh, mohon ya, gue nih ngomong kalau ngomong yang benar. Lo maksudnya jalan yang Gini loh, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu kan? Dimanapun itu ada yang mancing, terus ada yang kepancing, ya kan? Ya sudah, buat aku kalau ada misalnya pemerasan itu ya, kalau gue diperas kan pasti gue melaporin ke polisi, ya. Kok gue diperas sih gini, dan gue nggak mau ngeluarin duit dong.
Ya, Ya udah, itu aja. Iya, Habis itu aja kalau gue. Gue ngomong gitu Sesimpel aja. itu sih Yang sebenarnya. simpel aja ya. Iya, betul. berarti ketemu Niki nggak berbarengan sama Niki. Enggak. Nah, Tapi ya pasti setiap orang awam ya yang let's say lah yang nggak perlu belajar hukum lah gitu menanggapi kasus ini pasti juga tanggapannya itu pasti sama gitu. Oh, masa diperas ya ngapain harus, kenapa nggak lapor polisi dan kenapa harus tetap ngasih uangnya itu gitu. Dan unsur pemerasannya itu masih dicari-cari ya. Itu kenapa buktinya belum terkumpul sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.